Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, saya Gratiana Ningratri Sinta Dewi Indra Brata, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Wonosobo. Di sini, saya akan menyajikan video tentang rangkaian supervisi klinis rekan sejawat yang terdiri dari kegiatan perencanaan sebelum observasi, yaitu praobservasi, observasi, dan pasca observasi, berupa praktik coaching yang memberdayakan. Di sini, saya akan melaksanakan coaching bersama rekan saya, yaitu Ibu Rifa Saidah MPD. Selamat menyaksikan. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Sudah mengganggu waktu Bu Rifa. Ya. Baik, Bu Rifa, begini sebelum nanti Bu Rifa melakukan observasi, sebelum observasi kita melakukan pra-observasi dulu ya. Jadi ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ungkapkan pada Bu Rifa. Baik Bu Rifa, untuk pembelajaran nantinya, itu tujuan pembelajaran Bu Rifa apa ya? Untuk materi pasar, Ya. yaitu materi kelas 8 semester 1. Ya. Itu saya menggunakan model pembelajaran problem based learning dengan tujuan yang pertamanya anak-anak bisa mengamati video tentang pasar. Dengan kata lain, anak-anak bisa menceritakan kembali apa yang akan dilihat di video tadi. Kemudian menjelaskan pengertian pasar itu sendiri apa. Yang ketiga, ini menjelaskan jenis-jenis pasar dengan tepat tentunya, karena harus merumuskan adanya rumus ABCD. Peserta didik dapat menjelaskan jenis-jenis pasar dengan tepat. Yang keempat, menjelaskan fungsi pasar dengan tepat pula. Dan yang kelima, menyebutkan ciri-ciri pasar. Dan yang keenam, menjelaskan dampak pasar terhadap kehidupan manusia, baik dampak positif maupun dampak negatif. Itu berarti ada beberapa tujuan ya dari pembelajaran yang nanti akan disampaikan oleh Bu Rifa. Kemudian area pengembangan apa yang akan Bu Rifa kembangkan nantinya pada bagian apa? Terima kasih Bu Nana untuk modul ajar yang hubungannya dengan kegiatan pembelajaran saya dalam materi pasar ini. Saya akan mengembangkan hubungannya dengan situasi dari membangun komunikasi yang positif, strategi pengelompokan berdasarkan asesmen awal yang mana peserta didik atau murid ini akan dikelompokkan berdasarkan hasil asesmen awalnya, sehingga anak yang high, yang medium, dan yang low ini akan di-mix menjadikan kelompok yang bervariasi. Di samping itu juga dalam pembelajaran saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Baik. Jadi area pengembangan yang akan dikembangkan Bu Rifa yang pertama itu jelas mengenai keteraturan kelas, kemudian pengelompokan, kemudian diferensiasi ya Bu ya. Baik, kemudian strategi apa yang Bu Rifa akan lakukan untuk nanti bisa mewujudkan area pengembangan tersebut? Dalam keteraturan kelas, saya mengharapkan agar guru, khususnya saya, bisa menguasai kelas dengan cara yang pertama itu agar saya paham satu anak dengan anak yang lainnya, dan agar anak ini memperhatikan sepenuhnya bila
dipanggil dengan menyebutkan namanya. Oke. Jadi saya mempunyai teknik untuk menghafalkannya ini menggunakan topi. Oh, oke. Topi yang sudah ada nama anaknya. Bagus ya, baik. Sehingga dengan nama yang tertera di kepala mereka, insya Allah saya akan bisa menyebutkan. Contohnya Aftian, Denny, dan lain sebagainya tanpa salah menyebutkan. Iya, betul sekali. Kemudian yang kedua, membuat kelompok berdasarkan dari hasil asesmen awal ini akan sangat berpengaruh dalam pemberian tugas. Hubungannya dengan anak yang bisa atau memiliki asesmen yang baik, ini sebagai narasumber pembagiannya. Kemudian anak yang low ini sebisa mungkin diberikan peran yang tidak begitu berpikir, tapi bisa melaksanakan perannya itu. Contohnya sebagai pembaca dari presentasi dari kelompok, ataupun sebagai operator dari media yang akan ditampilkan. Contohnya menggunakan LCD, dia bisa mengoperasikannya seperti itu. Oh, baik, kalau yang saya tangkap tadi berarti strategi yang akan dipakai Bu Rifa yang pertama itu supaya Bu Rifa istilahnya tidak salah untuk memanggil nama itu dengan topi yang sudah diberi nama, kemudian dengan pengelompokan yang sudah istilahnya dibagi perannya, begitu ya Bu Rifa. Ya, menurut saya ini luar biasa dan saya pikir akan menarik sekali. Dan nanti kita akan bertemu kembali besok di kelas untuk observasinya. Baik Bu Rifa, hanya itu yang bisa saya tanyakan. Nanti kita bertemu kembali besok dan terima kasih. Silakan Bu Rifa mempersiapkan dan kembali ke aktivitas selanjutnya. Terima kasih Bu Rifa. Ya, selamat siang. Sama-sama, siang juga. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kalian tetap dalam keadaan sehat. Amin. Ceria. Selalu gembira. Dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku, di pagi hari ini kita akan mempelajari tentang pasar, tapi banyak yang akan kita sepakati dulu, ya. Yang pertama, karena nanti kita akan terpenggal istirahat. Bu Rifa, paham? Paham. Salah satu untuk mimpin berdoa terlebih dahulu. Ya, enggak. Mulai. Hari ini dari ke-28 anak, adakah yang tidak masuk? Ada. Siapa saja? Arif. Zaka. Nanti dibilangkan ke Alif, Yaka, dan Arab. Yaka tadi sudah dibuatkan topi oleh Bu Rifa, tapi kalau kamu tidak masuk tidak pakai topi, ya. Yang seperti itu ke Zaka, ke Alif, biar nanti semangat untuk belajarnya. Pak. Kita masuk ke kesepakatan kelas terlebih dahulu. Ya. Coba salah satu untuk membacakan kesepakatan kelasnya. Devi.
Harga pembelinya juga bukan pasar. Jadi kalau pasar itu pasti ada penjual, ada pembeli, ada barang yang akan dibeli atau dijual. Masih ingat ya, kemarin materinya kita membahas tentang harga keseimbangan, masih ingat ya? Jadi harga itu kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, ya, kelompok 6, kelompok 7. Paham? Kelompok 3, Denny, Dinda, Ardiansa. Denny, Tirta, Devi. Kelompok 4, Rana, 6, 7. Sudah siap semuanya? Tolong hadap ke sini dulu, Mas. Nanti kalau sudah ada tujuan pembelajaran yang pertama, nanti masing-masing kelompok akan mendapatkan video menggunakan aplikasi IR, melihat nanti hasilnya dituliskan di situ apa yang kamu lihat. Ya. Yang kedua, menjelaskan pengertian pasar. Yang ketiga, menjelaskan jenis-jenis pasar dengan tepat. Yang keempat, menjelaskan fungsi pasar. Yang kelima, menyebutkan ciri-ciri pasar. Dan yang keenam, menjelaskan dampak pasar terhadap kehidupan manusia. Tentunya ada dampaknya ya. Ya, walaupun yang penting bisa dicatat. Hanya pasar tradisional yang tadi kamu pasti kalian lebih canggih daripada Bu Rifa. Karena Bu Rifa kalau mau beli apa-apa di pasar online takutnya tidak sesuai dengan harapan Bu Rifa. Terus anak-anak balikin. Nah itu tadi mandi tidak? Hah? Mandi temenan. Ya. Fungsi pasar yang pertama Alan. Bagus, tepuk tangan untuk Alan. Yang kedua Lois. Yang kedua Lois. Informasi yang lengkap. Istirahat. Informasi yang lengkap. Membeli dan menjual. Ngapain? Paketan dan anune tidak begitu connect, tidak kuat. Apa? Oh, ini masih banyak sebetulnya yang bersih. Sudah? Untuk kuisnya besok kita ulang saja. Ya. Untuk kuisnya besok kita ulang untuk memberikan ini coba
siang Bu Rifa. Selamat siang, Nana. Terima kasih sekali atas waktunya yang telah diberikan. Minta maaf mengganggu. Ya, tidak apa-apa. Kira-kira menurut Bu Rifa paham apa yang akan kita bicarakan siang hari ini? Kita akan membahas tentang observasi pembelajaran yang kemarin. Oke, ya. Jadi Bu Rifa sudah paham. Kita akan membahas pembelajaran kita yang kemarin ya Bu ya. Kemarin itu sebelum observasi kan kita melakukan praobservasi. Nah, area pengembangan yang akan Bu Rifa lakukan pada saat observasi itu kemarin apa saja ya Bu ya? Ya. Pada saat pelaksanaan observasi pembelajaran yang dilaksanakan di kelas 8 itu materi tentang pasar, yang mana saya menggarisbawahi ada 3 pengembangan. Yang pertama tentang keteraturan kelas, yang kedua tentang kelompok diskusi, yang mana kelompok diskusi ini akan berpengaruh atau didapatkan dari tes awal. Yang ketiga tentang pembelajaran yang berdiferensiasi. Baik. Jadi kalau saya tangkap berarti area pengembangan Bu Rifa itu dari keteraturan kelas, Ya. kemudian pembagian kelompok dan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, setelah kemarin Bu Rifa sudah melakukan pembelajaran dan kita sudah melakukan observasi dari apa yang sudah Bu Rifa rencanakan itu apa yang sudah dilakukan Bu Rifa? Kalau saya kemarin pelaksanaan kelas, itu keteraturan kelas, saya menyebutkan nama anak agar saya hafal. Itu anak menggunakan topi dengan depannya ada nama anaknya. Karena bagi saya untuk menyebut nama anak ini akan memberikan motivasi anak dan anak lebih semangat. Sehingga harapannya nanti dengan disebut namanya anak akan bisa menjawab dengan baik, akan mendapatkan motivasi dalam pembelajaran tersebut. Yang kedua, ini tentang pembelajaran yang berdiferensiasi. Karena diferensiasi ini kan ada 3 Bu. Diferensiasi konten, diferensiasi produk, dan diferensiasi proses. Nah, insya Allah kemarin saya sudah melaksanakan ketiga-tiganya. Dari mulai diferensiasi konten, anak membuat atau mengamati video dari jenis-jenis pasar yang saya tampilkan melalui aplikasi QR. Jadi anak-anak membuka video tersebut melalui aplikasi QR dan menceritakan kembali apa yang dilihat, yang diamati dari video tersebut. Dan alhamdulillah melalui LKPD tersebut anak bisa mengerjakan. Yang ketiga, diferensiasi proses. Di sini saya akan memberikan kepada kelompok yang mana dalam kelompok ini akan memberikan, masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil diskusinya. Dan di situ dari hasil presentasinya dengan adanya keteraturan kelas dan diskusi kelompok dari asesmen awal yang saya buat tadi, anak saya beri peran. Contohnya, Azam mendapatkan peran sebagai narasumber karena Azam ini memiliki tingkat dari yang mendapatkan nilai yang tinggi. Sedangkan si Fasya ini mendapatkan peran dia sebagai pembaca dari presentasi itu karena dia hanya mendapatkan nilai yang low dan seterusnya. Sehingga antara satu anak dengan anak yang lainnya yang dalam kelompok itu, sehingga kelompoknya bermacam-macam, ada yang low, ada yang medium, dan ada yang high.
sehingga akan menjadi mix, semua bisa bekerja sama. Itu yang kedua. Kemudian diferensiasi produk. Dari masing-masing kelompok tadi, saya memberikan kebebasan pada kelompok tersebut untuk membuat hasil presentasinya, bisa menggunakan Canva, melalui PowerPoint, PPT, bisa menggunakan sejenis, kalau mau ditulis itu, kalau seperti iklan itu poster, dan dia bisa juga menggunakan video. Dan kemarin sudah terlaksana, alhamdulillah. Ini anak-anak bisa melaksanakannya dengan baik. Kebanyakan menggunakan Canva dan bagus-bagus. Baik. Dari yang saya tangkap tadi, berarti di sini Bu Rifa sudah melaksanakan rencana area pengembangan yang tadi yang pertama kali itu adalah mengenai keteraturan kelas ya Bu. Ya memang Bu Rifa sudah menggunakan topi yang diberi nama supaya Bu Rifa bisa menyebutkan nama anak dengan tepat dan menurut Bu Rifa di sini dengan menyebutkan anak itu bisa meningkatkan motivasi. Kemudian untuk area pengembangan mengenai pembagian kelompok, Bu Rifa juga sudah menentukan pembagian kelompok sesuai dengan asesmennya. Kemudian untuk diferensiasi, Bu Rifa juga sudah melaksanakan tiga cara, yaitu ada yang proses, konten, dan produk, dan semua sudah Bu Rifa lakukan ya. Dan Bu Rifa terima kasih. Di sini dari apa yang sudah Bu Rifa lakukan itu kira-kira apakah masih ada yang kurang atau sudah sesuai atau bagaimana? Ya. Walaupun Bu, kita dalam rencana pembelajarannya sudah teliti, jeli, tarik-tarik dan lain sebagainya, tapi yang namanya manusia masih ada yang kurang. Ternyata saya dalam pembelajaran itu kurang sekali di dalam memantau kesepakatan kelas. Sehingga ada beberapa anak yang mungkin karena dia saking semangatnya, dia saking kepingin bekerja samanya dengan kelompok lain, suka kesana kemari tanpa sadar. Walaupun saat itu saya ingatkan, ayo duduknya satu kelompok. Ini kan sudah satu kelompok kan bisa bekerja sama semua. Tapi yang namanya anak dan kita juga manusia masih harus selalu mengingatkan. Yang pertama, kekurangan saya kalau saya melihat itu saya belum bisa menguasai kelas. Kalau ada anak-anak yang ramai seperti itu, saya ingatkan, ayo kesepakatan kelasnya seperti apa lagi. Sehingga dari kesepakatan kelas yang 5 umpamanya, karena di saya ada 5 itu kesepakatan, itu baru tercapai berapa persen. Seperti itu. Sehingga kedepannya harapan saya bisa menerapkan itu. Saya akan selalu mengingatkan kepada anak-anak saya agar semakin disiplin, semakin memahami, semakin bisa bekerja sama dengan kelompok lain tanpa saya banyak bicara. Hanya saya mengingatkan, ayo kesepakatan kelas nomor 4 dilaksanakan. Dia sudah itu. Terima kasih Bu Rifa. Jadi kalau yang saya tangkap tadi, berarti di sini dari apa yang sudah Bu Rifa rencanakan dan sudah dilaksanakan, itu ternyata masih ada kekurangannya, yaitu pada bagian pengingatan untuk kesepakatan kelas dengan kesepakatan. Nah tadi kan rasanya mungkin masih kurang puas ya Bu ya. Nah kalau menurut Bu Rifa tadi apa yang sudah dilakukan itu, kalau kita ambil skor dari 1 sampai 100 itu Bu Rifa kira-kira sudah sampai pada skor yang keberapa? Kalau dilihat dari indikator yang saya
saya menerapkan 3 indikator, yaitu keteraturan kelas yang mencakup beberapa indikator, ada kesepakatan kelas, ada pemberian nama di sini dan lain sebagainya, dan berdiferensiasi dalam pembelajaran, serta yang ketiga itu tentang diskusi kelompok yang sudah memikkan semua anggota dari high, middle, dan low. Itu saya mengira saya mendapatkan di posisi 9. Dari 1 sampai Ya. 100 Ya, masih di posisi 9. ya. Oke. Nah, kalau menurut Bu Rifa tadi supaya posisinya bisa meningkat, kira-kira selain solusi yang sudah Bu Rifa sampaikan tadi untuk bisa selalu mengingatkan anak dengan cara berkali-kali mengingatkan, Iya. kira-kira masih ada istilahnya solusi atau penanganan apa lagi Bu supaya Bu Rifa nanti bisa seperti yang diharapkan? Saya berharap nanti saya hanya beberapa kali saja berbicara, tapi anak memperhatikan dan selalu menerapkan sampai akhir pembelajaran. Oke, jadi Itu tujuan saya, agar keteraturan kelas tercapai. Jadi masih dengan mengingatkan Iya, masih mengingatkan. Jadi di sini selain itu mau budaya mengingatkan. Kemudian selain itu ada solusi lain untuk bisa mencapai apa yang diharapkan Bu Rifa. Jadi ketika pembelajaran itu Bu Rifa jadi istilahnya dari rencana itu bisa terlaksana istilahnya sempurna gitu. Mungkin ada cara lain yang bisa Bu Rifa lakukan, atau mungkin Bu Rifa bisa minta bantuan siapa begitu. Ya, terima kasih. Kalau hubungannya dengan saya waktu sekarang ini, kira-kira itu saja dulu. Tapi kan kita punya kombel. Oke. Kita kan punya kombel belajar. Lah rencananya ini akan saya unggah ke kombel belajar kita. Nanti dari kombel belajar itu kan banyak masukan dari teman-teman. Bagusnya seperti ini Bu Rifa, bagusnya seperti ini Bu Rifa. Nah, harapan saya kalau yang saya anggap cocok, saya anggap itu tepat dan mengena, ya saya laksanakan berdasarkan diskusi kombel. Berarti rencana Bu Rifa itu nanti akan membicarakan dalam komunitas belajar. Oke. Kira-kira kalau saya boleh tahu kapan tuh mau dilaksanakan kira-kira untuk Bu Rifa mungkin presentasi menyampaikan dalam komunitas belajar? Kalau kombel kita itu kan biasa sudah terlaksana setiap 1 minggu 2 kali, di hari Rabu dan hari Kamis. Kalau hari Rabunya itu kan untuk kombel gimana pembelajaran, salah satunya ini yang seperti permasalahan kita ini diungkapkan di situ. Apa permasalahannya? Solusinya nanti kita akan mendapatkan dari banyak teman yang memberikan jawaban atau memberikan solusi-solusi. Sedangkan di hari Kamisnya kan kombel khusus untuk P5-nya. Sehingga rencananya saya akan menerapkannya, saya akan memberitahukan, menginformasikan itu di Rabu depan insya Allah. Jadi Rabu minggu depan Ya, Bu minggu Rifa. depan. Ya. Nah, di sini apa yang sudah kita bicarakan, yang kemudian apa yang sudah Bu Rifa lakukan, itu sekarang perasaan Bu Rifa bagaimana itu? Ya, enak, nyaman. Oh, nyaman. Dan merasa bahwa kita itu bekerja kalau menginginkan untuk yang lebih baik, tidak hanya untuk diri kita sendiri, tapi kita harus bekerja sama dengan teman-teman. Luar biasa sekali. Berarti di sini apa yang dilakukan itu berguna dan bermanfaat Iya. kepada orang lain. Iya. Luar biasa sekali Bu Rifa. Dan di sini kalau menurut Bu Rifa apa yang bisa kita simpulkan dengan pembicaraan kita ini? Kesimpulan kita hubungannya dengan pembicaraan di siang hari ini,
Yang pertama tentang observasi pembelajaran kita yang sudah terlaksana, yang pada dasarnya mencakup dari 3 kegiatan. Yang pertama yaitu tentang kesepakatan kelas atau keteraturan kelas, yang masuk keteraturan kelas. Yang kedua, pembelajaran yang berdiferensiasi. Dan yang ketiga, hubungannya dengan diskusi kelompok atau terbentuknya kelompok dari asesmen. Observasi di kelas kemarin yang kita laksanakan. Baik, jadi kesimpulannya bahwa Bu Rifa sudah melaksanakan dari 3 area pengembangan yang sudah direncanakan dan sudah dilaksanakan. Begitu ya Bu Rifa ya. Nah, baik, di sini untuk selanjutnya apa yang sudah Bu Rifa rencanakan, kemudian teman-teman yang akan membantu, kemudian akan dipresentasikan dalam komunitas belajar, itu akan dilaksanakan minggu depan. Seperti itu. Baik Bu Rifa, terima kasih sekali Bu Rifa sudah melaksanakan apa yang sudah direncanakan. Kemudian kita sudah saling berdiskusi dan Bu Rifa sudah menyampaikan mengenai apa yang sudah dilakukan dan observasi dan juga simpulan-simpulannya. Kira-kira setelah kita melakukan percakapan ini, itu kira-kira apa yang ingin Bu Rifa sampaikan? Yang ingin saya sampaikan dan saya harapkan ya, agar kedepannya, walaupun katakanlah pembelajaran itu tidak ada batasnya, belajar itu sepanjang hayat. Saya sudah tua, tapi kalau disuruh belajar, insya Allah masih mau untuk memperbaiki. Dan kita yang dihadapi adalah anak. Anak merupakan memiliki kepribadian yang unik, sehingga bagi guru itu harus selalu belajar, karena keunikan satu dengan yang lainnya berbeda-beda. Baik, luar biasa sekali. Berarti Bu Rifa memiliki semangat untuk selalu belajar sepanjang hayat, sepanjang hidup. Baik, terima kasih Bu Rifa atas apa yang sudah kita bicarakan hari ini. Bu Rifa bisa kembali ke aktivitas, ya. Kita bisa nanti akan bisa bertemu kembali dan bisa berdiskusi kembali. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Selamat siang Bu Rifa. Siang.